Belajar Zoom bersama Sekolah Kreatif SD Muhammadiyah 2 Bontang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan belajar bersama penggunaan Zoom Cloud Meeting. Langkah pertama, apabila menggunakan laptop, itu buka dulu Google Chrome. Kita klik. Ini sudah terbuka browsernya. Bunda klik, Bunda ketik WhatsApp. Masih loading laptop saya ini. Kita ketik di sini WhatsApp. Nah, kita klik di sini whatsapp.com. Kita masuk. Nah, ini alhamdulillah HP saya sudah terkoneksi dengan WA Webs. Nanti caranya untuk menyambungkan laptop dengan WA nanti saya buatkan tutorialnya tersendiri. Yang jelas ini WA saya sudah terkoneksi dengan laptop. Langkah berikutnya adalah ini kita minimize dulu. Nah, saatnya kita masuk ke Zoom. Masih loading. Sambil menunggu loading, saya sampaikan saya sudah membuka Word, membuka gambar dan video. Ini nanti video yang akan kita tampilkan ketika mengajar nanti. Di sini gambar yang muncul, kemudian Word. Nah, ini sudah muncul Zoom Cloud Meetingnya. Jadi sebelum mengajar kita buka dulu filenya. Ini Word, kemudian gambar, atau pilih terserah kita aja, mau PowerPoint kah, mau Word kah, atau yang lainnya. Dibuka dulu, kemudian di minimize. Nah, sekarang begitu kita masuk di laptop seperti ini tampilannya. Nah, sekarang saya akan mengundang peserta yang lain. Bagaimana caranya? Kita klik ini, copy invitation atau undangan. Kita copy undangan, kita klik, kemudian kita pergi ke ini, ke WA. Kita pergi ke WA, kemudian kita cari grupnya yang ingin kita kirimi, kita undangan. Misalnya di sini saya kirim Bunda Ani. Kita klik, masih loading. Nah, ini sudah muncul. Kemudian kita Ctrl V, kita paste di sini. Nah, ini undangannya, kemudian kita kirim.
maka di HP WA teman-teman atau guru-guru yang atau peserta rapat akan muncul seperti ini. Nanti mereka tinggal mengklik ini, maka otomatis akan tergabung di Zoom Close Meeting. Oke, sekarang kita lanjut ke Zoom-nya. Nah, kita kan tadi sudah mengirim undangannya, maka kita klik Start. Nah, sambil menunggu ini lagi loading, ini biarkan aja menggunakan suara dari komputer atau laptop. Ini kita besarkan. Nah, saya sudah masuk. Ini lagi menunggu teman-teman yang mau bergabung. Baik, di sini ada tombol mic. Ini fungsinya untuk biar suara kita kedengaran sama peserta yang lain. Kalau suara kita mau dimatikan, tinggal klik ini. Nah, dia akan mati. Maka suara kita tidak akan terdengar oleh si peserta. Apalagi kita berlaku sebagai host, maka hostnya harus wajib dihidupkan. Oke, kemudian di sini ada simbol icon video. Ini fungsinya pertama, ketika saya klik ini biar wajah kita terlihat oleh peserta. Kalau wajah kita tidak mau kelihatan, maka kita klik seperti ini. Nah, maka nanti yang tampil di HP peserta atau di laptop peserta yang ikut itu hanya foto ini yang muncul, muka kita tidak kelihatan. Misalnya kalau kaum hawa ikut rapat belum sempat pakai jilbab, maka dia bisa lakukan ini. Kemudian kalau mau tampilkan lagi wajahnya, klik lagi ini. Nah, maka akan tampil kembali. Kemudian di sini ada tulisan security. Ini versi yang lamanya, dulu di sini tulisannya invite. Nah, sekarang security setelah saya update. Kita klik. Nah, ini ada pilihannya di sini. Semua partisipasinya bisa share screen, maksudnya bisa menampilkan filenya. Jika kita inginkan, misalnya ada peserta ingin menampilkan filenya, kita izinkan, berarti ini diconteng. Nah, berarti ini kita tidak izinkan, tapi kalau kita izinkan dia kita conteng. Nah, kemudian semua peserta bisa chat, maka kita conteng. Bisa mengubah tema mereka, boleh. Ini tidak perlu lock meeting, jangan ditutup. Kalau kita lock, maka peserta tidak akan masuk. Nah, kemudian di sini ada manage partisipasi, yaitu cara mengatur peserta. Nah, kita klik. Kita lihat di sini belum ada pesertanya. Jadi nanti kalau sudah pesertanya sudah masuk, mereka akan berjejer di sini. Tuh, manajemen peserta. Oke, di sini ada invite. Kita sudah lakukan tadi, sudah mengundang. Kemudian di sini ada mute all. Ini kalau kita klik, maka semua suara peserta itu tidak terdengar. Hanya suara hostnya saja yang terdengar, seperti ini. Ini tujuannya biar pesan yang disampaikan bisa tersampaikan dengan baik. Caranya untuk mematikan suara, kita klik ini, kemudian yes. Maka otomatis semua peserta yang ikut rapat tidak akan mendengar suara kita, mendengar hanya suara kita yang terdengar. Peserta yang lain kalau ingin berbicara, maka dia disuruh menghidupkan mic-nya, ada di HP mic ini. Ada nanti di HP ini. Kemudian kalau ingin mendengar semua suara peserta, maka kita klik unmute all. Nah, maka semua peserta itu akan kedengaran semua suaranya. Bisa saling menyapa. Berikutnya yang di sini ada tambal segitiga, titik-titik, kita klik.
Nah ini biasanya tulisannya di situ more tadi, maaf saya ulangi, biasanya tulisannya more tapi tidak muncul, maka kita klik aja titik-titiknya ini. Nah, ini fungsinya adalah yang di atas itu jika ada peserta terlambat masuk sementara rapat sudah berlangsung atau pembelajaran Bapak Ibu sudah berlangsung, maka kita klik ini. Tujuannya adalah agar peserta yang baru masuk itu tidak mengganggu jalannya rapat. Biasanya ketika kita masuk, peserta baru masuk, anaknya ribut, volume TV-nya besar, atau suara kendaraan di depan rumahnya ribut, maka kita klik ini agar suara itu tidak terdengar. Mute participation on entry. Oke, kita klik, kemudian continue. Kemudian di sini ada tombol chat. Nah, kalau ingin chatting ke peserta, Ustaz contohkan, kita klik ini. Maka di sini misalnya kita chat, kita ingin chatting, misalnya menyapa peserta. Assalamualaikum. Nah, maka ini bisa chatting live kayak di YouTube. Oke. Bisa juga kalau mau japri, nah boleh. Nih pilih di sini. Kalau mau japri for everyone, nanti ada japrinya, ada private tulisannya. Kemudian di sini yang paling penting adalah share screen. Nah, share screen ini adalah kita ingin menampilkan apa yang kita mau sampaikan, misalnya file atau dokumen. Nah, contohkan ya, kita klik. Ini ada sedikit permasalahan filenya. Kita klik salah satu yang di sini. Biasanya dia muncul simbol Word-nya di sini, belum muncul, masih loading. Kita klik ini. Kemudian share. Masih loading. Baik, ada gangguan. Kita klik ini, coba lagi. Nah, ini biasanya ada muncul file di sini. Ini nggak tahu, ini ada kendala teknis. Nah, sebelum biar kita juga bisa mengajar kayak di papan tulis, ini kita klik ini whiteboard, kemudian share. Tunggu loading. Nah, maka akan tampil di HP peserta seperti ini. Nah, Bapak Ibu bisa menulis di sini misalnya pelajaran apa, misalnya nomor 4, atau kalau anak TK itu misalnya bola, ada berapa bola, misalnya 3, bisa di sini. Nah, di sini ada fitur-fiturnya. Ini yang sering kita gunakan adalah misalnya ini, ingin menghapus ini, maka klik ini, clear. Nah, maka dia akan terhapus. Kemudian kalau tidak mau dihapus, kembali lagi. Terus mau disimpan, klik save. Maka dia akan tersimpan otomatis di dokumen. Kemudian jika ingin menghentikan share-nya ini, tampilan ini, maka klik ini di atas ini, stop share. Maka akan kembali tampilan seperti semula. Kemudian di sini ada record. Ini untuk merekam. Jadi semua pembicaraan nanti akan terekam jika kita pilih ini. Kemudian di sini ada reaction. Misalnya pesertanya banyak, maka dia kalau berbicara kan mengganggu suasana rapat, maka dia bisa mengklik ini, tinggal milih tepuk tangan kah atau ini, masing-masingnya lagi simbolnya, misalnya angkat tangan gitu mau bertanya, atau
kalau pertanyaan sangat penting ya, mic-nya ini nanti dihidupkan. Mungkin kalau hostnya bicara, maka ini akan mati. Jadi ketika mau bicara ini dihidupkan. Nah, biasanya yang sering terjadi adalah peserta suaranya tidak terdengar. Nanti saya akan kirimkan tutorial bagaimana caranya agar suara kita terdengar. Biasanya kendalanya tuh di sini, ini tidak mereka hidupkan di HP mereka. Harusnya ini dihidupkan. Atau yang kedua, ketika pertama masuk itu sudah ada video tutorialnya kita buatkan, nanti kita share juga. Kemudian di sini ada ending meeting. Ini kalau ingin mengakhiri rapat, maka kita akan klik ini. Klik. Kemudian di sini ada pilihan ending meeting for all, artinya rapat ditutup untuk semua. Tapi kalau misalnya kita tidak ingin menutup rapat tapi hanya ingin keluar dari forum rapat, maka cukup klik ini, leave meeting. Maka hanya ibu yang keluar. Tapi kalau ingin mengakhiri rapat seluruhnya, maka klik ini. Nah, maka dia akan terputus semua di HP. Nah, kemudian kalau ingin memulai rapat lagi, maka klik ini, start lagi. Karena dia biasanya durasinya hanya 40 menit. Nah, kalau 40 menit mati, kita bisa mulai rapat lagi, klik ini dengan ID yang sama. Nah, seperti itu. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat.